itu diajarin. Itu mahasiswanya yang terbanyak apa? Sementara ini malahan best sekarang bestseller ya. Jurusan yang bestseller ya. Bestsellernya. Sebenarnya semua bestseller sih karena semua program studi di Institut Asia ini adalah program studi yang paling banyak diminatin. Jadi termasuk 5 besar yang paling banyak diminatin. Jadi kalau kadang di tempat lain itu kan universitas gitu ya harus 12 gitu ya. Mungkin ada yang tidak diminatin. Kalau ini enggak, 5-5-nya diminatin. Tapi yang paling banyak emang sekarang desain gitu. Kita bilang gabung nih, ini STIE-nya sama STIMIK gabung jadi Institut Asia. Sehingga pimpinannya rektor dong. Betul. Terus mereka pada nanya, rektornya mana? Itu. Wih, masih muda, ya, cantik lagi gitu. Jangan kan teman-teman kita aja bilang cantik kok ya. Terus wah kelepasan ya. Terus yang terakhir business function, jadi diajari itu dari hulu ke hilir itu apa aja yang disiapin itu diajar. Jadi anak-anak jadi tahu deh. Mereka juga berkenalan sama owner bisnis untuk mereka. Oh iya. Dan efeknya karena mereka udah tahu kayak gitu, sambil kuliah mereka sambil kerja. Ya. Tapi di TikTok saya cuman ngasih sound itu aja, ngasih sound. Udah muncul. Sip. Ini kita sudah mulai sebenarnya, Pak. Oh. Siap. Bapak di prank nih, Pak. Saya sapa dulu Victorian Podcast. Halo, apa kabar Victorian Podcast? Kali ini saya sapa Victorian. Biasanya beberapa terakhir saya jarang sapa nih, Pak. Jadi nggak enak. Jadi saya sapa dulu teman-teman Victorian Podcast. Jumpa lagi kita di podcast kali ini. Podcast kali ini saya kedatangan tamu petinggi kampus, salah satu kampus yang ada di Malang Raya. Kampus modern. kampus modern. Anak-anak milenial. Anak-anak milenial, ya benar. Yaitu Bapak Teguh Widodo. Pak Teguh Widodo biasa di YouTube bilang gimana, Pak? Pak Teguh itu kuat. Nah, itu ada artinya, betul. Jadi setiap saya memberikan materi ke mahasiswa baru Institut Asia, saya selalu bilang nama saya Teguh Widodo. Ada artinya tuh. Teguh itu artinya apa? Semua pada tahu, kuat. Kalau Widodo artinya apa? Dicari. Kan sekarang lagi namanya AI itu ya. AI apa namanya? ChatGPT gitu, cariin gitu ya. Widodo artinya macam-macam gitu ya. Terus apa namanya pakai Google juga macam. Tapi kalau macam-macam itu kalau sebelum banyak. Tapi saya bilang bukan itu. Widodo artinya kalau belum makan ya. Kalau sudah makan. Jadi Teguh itu adalah akan kuat kalau sudah makan. Ketawa semua, nggak ada Pak ini di Google, ChatGPT ya nggak ada. Iya itu arti punyaku dari orang tua gitu. Oh sudah teman-teman mahasiswa sudah pada bicara ChatGPT Pak ya? Ya. Yang punya ChatGPT baru datang kemarin kan yang di Indonesia. Ya kita memang selalu update semua materinya di Institut Asia. Jadi apapun kita tidak bisa nyetopin perkembangan teknologi, tapi kita harus berkolaborasi gitu. Ya. Ini kita masuk dulu nih sebelum ke pribadinya Pak Teguh sendiri. Ya. Apa ChatGPT lagi. Kampus STIE Institut Asia. Bukan STIE, Institut Asia. Itu memang gabungan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, dulunya STIE, kemudian satunya adalah STMIK, jadi komputernya, ilmu komputernya. Ibarat universitas itu 2 fakultas. 2 sekolahan ya, 2 fakultas. Jadinya sekarang ini 2 fakultas, tapi kalau dulu itu adalah 2 sekolah tinggi. 2 sekolah tinggi. Ya. Jadi kalau di sekolah STMIK Asia, dulu itu ada apa namanya? Teknik informatika, sistem komputer, sama desain komunikasi visual. Nah, kalau yang di apa namanya STIE-nya itu akuntansi dan manajemen. Nah, setelah menjadi institut, maka manajemennya menjadi profesional business management. Gitu. Jurusannya profesional. Ya, gitu. Kita lebih. Terus yang tekniknya itu tadi apa? Teknik informatika, sistem komputer, sama desain komunikasi visual.
kayak gini desain. Ya, desain ya, betul. Ya, termasuk ini salah satunya. Gitu. Betul bagaimana bikin film. Makanya juga kemarin ada pemain film pemeran utamanya Hati Suhita itu pada datang di kampus Asia itu juga cerita bagaimana memerankan peran yang dibawakan, terus bagaimana cara pengambilannya, terus bagaimana berkolaborasi dengan masyarakat sekitar dan sebagainya, bagaimana memahami cerita dan mengekspresikan dan orang akhirnya tahu oh ceritanya seperti ini gitu. Simpelnya si jurusan tadi saya tertarik dengan desain komunikasi visual. Simpelnya mereka diajarin untuk melatih ini memahami. Ini salah satunya ya. Banyak yang lainnya jadi kayak bikin kayak apa itu, Pak? Promo sebuah perusahaan gitu ya. Jadi digital marketingnya, digital marketingnya dari sisi desain, brandingnya atau desain. Ya, dari sisi desainnya apa yang harus dilakukan baik itu secara digital ataupun secara cetakan juga bisa. Jadi kayak gini nih secara cetakan konsepnya harus gimana, layoutnya bagaimana. Kemudian mereka belajar ya? Iya belajar itu. Ya, termasuk belajar untuk bikin. Jadi kalau istilah di ini kan cetakan ya, tapi kalau yang digital juga belajar bikin film ya. Misalkan kalau kita lihat James Bond itu kan biasanya deng tor itu seret gitu ya. Itu fade in fade out itu diajarin itu. Oh bagaimana ini nanti menghilang, ini muncul, itu diajarin. Kamu diajarin nggak tuh? Oh di IT. Terus nembak itu kan gini ya, jalan gitu. Padahal sebenarnya yang jalan ini kameranya gitu. Diajarin semua deh. Oh seakan-akan jalan padahal kameranya aja yang jalan. Ya contohnya seperti itu. Banyak hal lah disampaikan. Kemudian diajarin tentang yang paling penting dari semua itu di desain komunikasi visual adalah empasis ya, EMPHASIS ya, atau point of interest, yaitu adalah apa sebenarnya inti yang harus ditampilkan dan menjadi daya tarik utama gitu. Kalau film James Bond kan pemerannya nih ya, caranya dia dan sebagainya. Tapi kalau kita bikin percetakan nih, kita bikin sebuah media promosi di billboard gitu ya, maka kita nggak bisa kayak misalkan bikin kayak gini gitu banyak tulisan kan nggak bisa, karena kita kan nyetir mobil, sepeda motor nggak bisa kita baca semuanya gitu ya, terus berhenti baca kan nggak bisa, jadi harus kata-kata yang memang menarik perhatian, yang kita lewat aja menjadi kita lebih tertarik dan untuk tersorot oleh kepingin mengetahui lebih dalam dari media yang lain. Contohnya gitu. Makanya kadang-kadang kalau satu billboard gitu kadang kan kita lupa gitu ya. Tapi kalau kita lihat misalkan Sampurna Hello Can You Go itu kan setiap 10 meter muncul lagi, setiap 10 meter muncul lagi, agar repetisi ke kita, oh maksudnya ini. Kemudian kita coba cari lagi bahwa yang mau disampaikan itu apa gitu. Itu belajar. Iya. Kayak copywriting. Nah, salah satunya juga. Kalau copywriting kan kaitannya sama bikin website ya. Terus ini juga iklan caption. Juga tadi captionnya. Copywriting itu bahkan luar biasa karena sangat penting di indeksnya website. Jadi website itu agar dia paling banyak dicari ya, itu harus ada kata-kata yang indeksnya yang memang kalau kita nyari apa kena, nyari apa lagi kena gitu. Itu diajarin. Itu mahasiswanya yang terbanyak apa? Sementara ini malahan bestnya sekarang bestseller ya. Bestseller ya. Bestsellernya. Sebenarnya semua bestseller sih karena semua program studi di Institut Asia ini adalah program studi yang paling banyak diminatin. Jadi termasuk 5 besar yang paling banyak diminatin. Jadi kalau kadang di tempat lain itu kan universitas gitu ya, harus 12 gitu ya. Mungkin ada yang tidak diminatin. Kalau ini enggak, 5-5-nya diminatin. Tapi yang paling banyak emang sekarang desain gitu. Wakil rektor pernah saya bocor dikit, spill dikit, pernah jadi manajer marketing. Jadi ngomongnya sudah kelihatan. Loh, beneran itu. Beneran ini sampai kita bawa ini apa kan ini ada tulis nih.
seluruh program studi S1 Institut Asia Malang masuk 5 besar lulusan paling dicari di dunia kerja. Ini Kompas nih. Boleh lihat, Pak? Iya. Ini paling atas sendiri. Ada di sini di slide nggak ya? Ini belum tampil di websitenya juga, Pak. Ya, belum. Tapi yang brosur lama aku gak bawa sih ini, cuman ini masih konsepnya teman-teman juga. Oh, ini masih nanti kan jadi kayak brosur gitu ya, Pak ya? Yes. Oke. Itu yang paling atas. Seluruh program studi di Institut Asia Malang masuk 5 besar lulusan paling dicari di dunia karir. Ya, itu. Ya, alhamdulillah. Bahkan adik-adik ini sebagian itu bisa diterima kerja sebelum mereka lulus atau sebelum wisuda malahan. Siap. Itu. Dan sebagian juga karena kita juga ngajarkan business practice and technology practice ya. Mereka yang berbisnis itu mahasiswa itu sudah jalan bisnisnya gitu. Itu bisnisnya. Ya. Jadi di IG kita nanti salah satunya adalah dia buka kafe sejenak singgah minuman. Itu di Kepanjen sana, di Kepanjen. Jadi di pinggir jalan gede gitu. Ya, jadi kalau kita lewat ya karena sejenak singgah, jadi kok bentuknya kok menarik. Akhirnya mampir minum jalan gitu. Di mana, Pak? Kepanjen. Kepanjen ya. Sejenak singgah Kepanjen. Ya ada kok di IG kita Institut Asia itu nanti di search nanti akan ada. Itu punyanya mahasiswa atau? Mahasiswa. Iya. Ketika mereka punya usaha itu masuk nilai. Masih mahasiswa. Iya masuk nilai. Oh kan, iya, nanti itu bisa dijadikan PKL-nya. Kayak salah satu kampus kan itu bisa jadi nilai kayak senilai poinnya kalau nggak salah seperti. Poin juga bisa. Seperti skripsi kan gitu. Memang arahnya juga ke sana. Itu justru inovasi dari Bu Rektor yang akhirnya sampai timnya Pak Nadiem Makarim datang ke sini untuk mencoba mengetahui bisa nggak sih beneran nggak usah bikin skripsi tapi seperti yang disampaikan itu bisa. Kan ada beberapa kampus sudah begitu soalnya. Iya. Tapi kan dari Pak Nadiem dulu. Iya, itu sebelumnya emang diawali dari Institut Asia waktu Bu Rektor 2019 menjadi rektor itu menyampaikan itu. Oke. Makanya sempat viral karena di Asia nggak perlu bikin skripsi. Gitu. Ada yang bikin skripsi, ada yang tidak. Ada juga nggak perlu dengan catatan kalau nggak mau skripsi harus ada usaha. Sukses, betul gitu. Nah, kebetulan kan Bu Rektor selain memang yang disampaikan jadi viral, kebetulan beliau kan rektor termudanya se-Indonesia. Oh ya? Ya, pada saat usia 27 tahun beliau. 27 tahun. Di saat jadi rektor itu sudah termuda se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi ceritanya gini nih, Wow. Ya, jadi ceritanya gini, sebelum itu Bu Rektor lulus dari Harvard, jadi S1-nya di Berkeley. Berkeley kalau Pak Imam tahu kan? Tahu dong, Pak. Menteri-menteri kita kan mafia Berkeley gitu ya, beliau S1-nya di sana. Ya, itu zaman dulu kayak kita bicara tentang bapaknya Pak Prabowo. Nah, itu mafia Berkeley di sana, Bu Rektor dapat ilmu di sana. Kemudian untuk ke S2-nya itu Bu Rektor dapat dari LPDP. Jadi beasiswa nih gratis itu luar biasa dan sulit untuk dapat dari LPDP. Ambil jurusan apa itu kalau boleh? Kemudian ini marketing. Jadi waktu S1 ambil apa Pak kalau? Sama kalau di S2-nya pendidikannya tapi ke arah itu ya. Ke arah ekonomi. Kayaknya next perlu kita bisa mengundang Bu Rektor ini. Nanti termuda ya. Iya. Nah, ini saya belum selesai tadi kan Harvard nih. Harvard udah tahu lah kualitasnya gimana gitu ya. Kebetulan beliau juga dari LPDP jadi memang secara Harvard itu S2-nya atau S3-nya? S2-nya. Nah, setelah lulus itu ternyata beliau mendapatkan kesempatan untuk bergabung di kantor staf Presiden Indonesia. Jadi mulai 2015 apa 2017 ya. Beliau itu gabung di sana 2015 yang staf ahli anak muda itu kemarin yang di kantor staf Presiden Indonesia Pak Jokowi sih itu kemarin. Yang waktu itu staf ahlinya juga ada dari anak muda yang 7 orang itu yang diumumin jadi staf ahlinya presiden. Bukan itu. Oh gitu ya? Enggak tahu. Aku yang itu enggak tahu, cuman beliau termasuk salah satu dari anak-anak muda yang potensial yang gabung di istilahnya KSP.
kantor staf presiden. Nah, itulah yang di bawah Pak Muldoko. Nah, betul waktu itu Pak. Tapi waktu itu belum Pak Muldoko. Sekarang Pak Muldoko kalau nggak salah, waktu itu sebelumnya Pak Luhut gitu. Oh iya Pak Luhut. Ya Pak Luhut itu yang memimpin itu, dan akhirnya anak-anak yang pintar inilah berkolaborasi untuk membuat hal-hal yang memang luar biasa, mungkin yang out of the box. Intinya sekarang Asia dihandle, dipimpin oleh anak muda yang luar biasa yang berpikir pandai, internasional. Pembelajarannya di kampus yang luar biasa, dan mendapatkan kesempatan belajar di kantor staf presiden itu yang luar biasa juga. Jadi kita senang banget, banyak sekali kolaborasi kita itu, banyak inovasi-inovasi yang semua pemikirannya dari Bu Rektor sih gitu. Wah, kayaknya saya perlu mengundang bukan saya perlu, kayaknya mohon banget ini Pak Teguh. Tapi Pak Teguh juga hebat, kita belum tahu loh Pak Teguh dulunya gimana nih. Nah, ini tadi sedikit tambahan Bu Rektor. Nah, pada saat itu kita gabung STIE sama STIMIK, itu kita gabung. Itu pas Bu Rektor sudah masuk, terus STIE-nya Asia sama STIMIK digabung menjadi Institut Asia. Nah, pada saat itu kepala LLDikti datang, saya undang wartawan, teman-teman wartawan banyak deh, mungkin sekitar 35 lebih lah. Kita undang semuanya, terus semua pada nanya, apa nih acaranya, sambil bercanda, semua kan sudah pada kayak teman lah gitu ya. Terus akhirnya kita bilang, gabung nih, ini STIE-nya sama STIMIK gabung jadi Institut Asia. Sehingga, pimpinannya rektor dong. Betul. Terus mereka pada nanya, rektornya mana? Itu, wih, masih muda, cantik lagi gitu. Jangan kan teman-teman kita aja bilang cantik kok ya. Terus, wah kelepasan ya. Terus akhirnya mereka, rekan-rekan itu tanya, muda banget, usia berapa? 27. Hei, ntar langsung mereka cari di HP-nya. Nah, rektor termuda itu adalah 20. Nah, ini Bu Rektor nih. Betul ini. Anaknya siapa sih, Pak? Pokoknya wis luar biasa deh. Udah tertarik nih anaknya siapa? Maksudnya bapaknya sih. Ini nanti akan saya sampaikan kalau ketemu di lokasi kita. Mulai tertarik nih. Bu, bahaya ini. Nah, ini beliau jadi dicari sama teman-teman wartawan, ternyata yang termuda itu 28, sekian. Akhirnya mereka bilang, Pak Teguh, gak usah ceritain penggabungan institutmu. Ya, 27. Maka ceritakanlah ini adalah rektor termuda se-Indonesia gitu. Oh gitu. Wes. Judul tagline. Bukan tagline, headline-nya. Tagline-nya baru penggabungan dari STIMIK STIE tagline-nya, tapi headline-nya adalah rektor termuda se-Indonesia. Tayang malam, kita ketemunya siang ya. Teman-teman itu kan belum. Jadi tayang malam, siangnya kan di wawancara nih. Tayang lah, nggak ada yang siang itu juga tayang, sore juga tayang, malam juga tayang. Teman-teman itu kan udah pada tahu nomor saya. Malamnya itu tiba-tiba dari Metro TV telepon. Telepon terus. Telepon ke Bapak? Iya, telepon saya. Kok dapat dari mana? Dari Pak gini. Oh ya benar, berarti karena nama wartawannya saya udah kenal gitu. Terus, oh iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Ya, kami dari Metro, kami mau wawancara Ibu Rektor Risa Santoso besok gitu. Loh, Pak, besok Ibu kebetulan ke Jakarta ya. Tiketnya udah siap gitu dan lain sebagainya. Nggak bisa Pak, kami harus, kalau nggak bisa besok lusanya gitu. Padahal Bu Rektor ternyata butuh waktu 3 hari kalau nggak salah ke Jakarta itu. Terus saya bilang, wah ini nggak bisa gini. Yang disampaikan oleh media Metro TV dan SCTV dan mana itu adalah nggak bisa Pak. Namanya momentum 7 hari gitu. Jadi kami harus dapatkan untuk wawancara itu kalau bisa tidak lewat dari 7 hari gitu. Kan di Jakarta kan bisa. Nah, mestinya kan gitu. Ternyata tim itu sudah meluncur ternyata. Akhirnya tak sampaikan ke Bu Rektor gini. Oke, enggak apa-apa. Dibatalin nih. Tiket ke Jakarta itu akhirnya mewawancara teman-teman itu. Dan akhirnya salah satunya ada hitam putih punyanya Deddy Corbuzier itu. Tahun berapa itu, Pak? 2019. Oh, masih ada hitam putih, Pak? Ada. Oh, sekarang nggak ada ya? Saya nggak tahu, Pak. Oh, nggak ada ya? Oh, nggak ada ya? Nah, itu masih ada. Ada nonton TV.
Dan itu dari Corbusier? Dari Corbusier. Jadi timnya hitam putih juga kontak untuk akhirnya kan Bu Rektor setelah itu kan memang ke Jakarta. Akhirnya khusus hitam putih diwawancara di Jakarta. Tapi SCTV, Metro, terus yang lain-lainnya itu diwawancara di Malang. Ada kok di IG saya tapi sampai ke bawah, tapi uploadanku 2.500 ya cukup capek juga ke bawah itu ya. Nah itu ada di Metro TV langsung diwawancara gitu. Wow. Jadinya belum berhenti. Tiba-tiba ditelepon oleh pemilik manajemennya juga sih, Muri. Jadi Muri. Museum Rekor Indonesia itu telepon, ini bener nih usianya gini, terus kita liatin semua database yang asli, dan mereka akhirnya lusanya meluncur ke Malang. Kita tidak mengundang, yang mereka datang. Waktu itu siapa Pak Rektor yang nggak tahu, cuman teman-teman wartawan sudah ngeliatin nih bener nih, satu ngeliatin, dua ngeliatin, tiga ngeliatin. Akhirnya benar. Itu sebenarnya spontan aja gitu waktu itu. Iya ya, karena Pak Teguh juga nggak tahu. Hanya konteks bicara untuk menginformasikan penggabungan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Asia sama STIMIK Asia gitu aja. Tapi kita udah deket banget sama wartawan itu ya. Teman-teman ini yang juga spontan dan bersama-sama gitu. Nah ternyata ya itu sampai akhirnya Muri datang. Tanpa kita mengeluarkan biaya sepeser pun mereka memberikan identitas bahwa pemegang rekor Muri itu. Di seremonial kan? Di seremonial di kampus Asia. Ada di IG saya ada, IG Bu Rektor ada, Institut Asia IG juga ada. 2019 kayaknya. 2019 itu ada, tapi kan nyarinya seret. 2019. Postingan 2019. Jadi pada saat dapat Muri langsung di IG-nya Pak Teguh. Di IG-ku ada, di IG-nya ini juga ada di Asia. Tapi kalau IG saya ya memang ada ininya. Banyak banget. Banyak, ya. Scroll. Oh jadi itu ceritanya Pak ya. Jadi rektor termuda itu yang buat jadi media darling istilahnya ya. Betul. Dan ternyata memang apa yang disampaikan Bu Rektor setelah itu, yaitu salah satunya bahwa tidak bikin skripsi pun bisa lulus. Itu yang akhirnya bisa menjadikan salah satu bahan untuk ditelaah, dan akhirnya Pak Nadiem Makarim pun menyampaikan bisa. Nah, itu yang jadi salah satu inovasi dari beliau gitu ya. Iya, betul, Pak. Banyak sekali sih sebenarnya inovasi yang lain-lainnya yang mungkin sambil nanti saya ceritakan. Ada program terbaru sekarang atau apa mungkin di STIE? Ya banyak. Jadi kayak kita kemarin kita ini sambil diminum, Pak. Ada IBM ya. IBM itu International Business Management. Jadi dari calon mahasiswa nanti bisa mendapatkan ilmu yang memang levelnya internasional. Kan tadi di ekonomi ada jurusan Business Management. Professional Business Management itu tapi pengajarannya kan bahasa Indonesia. Terus kalau International Business Management ini internasional, bahasa Inggris dan kerjasama sama kampus luar negeri. Ya, luar negeri. Kalau kita dengan kampus luar negeri saya nggak apa tuh, tapi ada 17-an lah. 17 kampus yang kita udah kerjasama. Jadi untuk bisa. Sudah teman-teman, kalau di IG saya terakhir itu ada guest lecture itu sekitar 20 dosen sama satu mahasiswa yang kemarin ke Malaysia sama ke Thailand. Ambil kuliah juga di sana? Bukan, ngasih materi gitu. Ngasih materi di sana, di Malaysia sama di Hat Yai University Thailand, kemudian ada di PTSS, ada UITS di Malaysia sama UMAM itu. Oh keren ya. Ya itu. Itu kemarin teman-teman baru aja tanggal 27 itu balik. Jadi barengan kami mau wisuda di Ijen Suite, teman-teman masih di Malaysia. Secara, mohon maaf, gimana-mana walaupun edukasi kan ada juga kompetisi Pak ya. Ya. Secara target jumlah mahasiswa so far sesuai target Pak. Alhamdulillah. Jadi kita tidak berpikir berkompetisi dengan perguruan tinggi lain. Karena sebenarnya teman-teman dari perguruan tinggi lain ya teman-teman kita juga gitu ya. Kadang kalau kita bikin pengabdian masyarakat, bikin penelitian ya bersama-sama gitu ya. Tapi memang kita ya mau nggak mau emang
bagaimana sebanyak mungkin masuk di Institut Asia. Jadi kita memang memberikan yang terbaik kepada adik-adik. Nah, salah satunya adalah adik-adik ini dari awal masuk sampai hampir lulus ini mengenal atau belajar, kita sebut ini belajar dunia kerja sesungguhnya saat kuliah gitu. Nah, ini yang memang benar-benar kita terapkan, nggak sama yang di sini. Sama. Oh, iya. Belajar dunia kerja sesungguhnya saat kuliah, yang paling kanan itu. Nah, itulah yang kita ada materi Business Practice and Technology Practice. Nah, di situ contoh itu ada 4 semester sih, ada 4 semester, tapi yang semester itu di jurusan apa, Pak? Semua. Jadi semua itu kita kasih itu agar mereka benar-benar memahami itu. Nah, ini adik-adik itu selain PKL berarti ya? Wah, selain. Ini masih teori dulu. Agak teori, beneran praktek. Jadi makanya belajar dunia kerja sesungguhnya saat kuliah itu salah satunya di 4 semester di materi ini. Ini yang di atas itu. Di atas Business Practice, Technology in Practice di all jurusan. Jadi di linear tergantung sesuai dengan jurusannya masing-masing. Tapi itu mereka satu tim deh. Satu tim diajarin sama. Nah, ini salah satunya adalah ke tempat usaha, ke tempat prakteknya atau di kampus mereka melakukan di kampus praktek. Tetapi mereka bikin sesuatu yang jadi kalau di semester 1 misalkan ya, diajarin tentang bagaimana bikin sebuah event gitu ya. Nah, di mana event itu harus pembiayaannya dari peserta. Betul. Kemudian kalau sudah terkumpul kira-kira sekian gitu, maka terakhirnya goalnya adalah event itu nanti penutupannya, closingnya itu adalah di mall. Nah, mallnya di mana itu tergantung profitnya sebesar berapa, dan itu mendatangkan artis. Maka artisnya itu akan kelihatan dari siapa yang diundang. Nah, kayak itu di brosur itu adalah Indra Sinaga. Indra Sinaga ini adalah penyanyi, vokalisnya ada band. Ya, ada band dulu sebelum kan ada band ini Pak apa lupa aku. Iya. Sebelum ada band itu ada. Iya. Si ganteng Edo nggak ngerti Edo. Soalnya cowok-cowok ini yang ngerti cewek-cewek karena Indranya ganteng gitu ya, Sinaga. Lila, betul ya, di Lila, betul. Langsungin Edo. Nah, sebelumnya di Lila itu diundang. Jadi itu adalah close ceremony-nya semua kegiatan itu, dan itu diadakan di mall. Sebelum di mall itu emang di kampus karena pandemi ya. Tapi pada saat kemarin terakhir jadi mereka belajar EO, event betul. Nah, itu juga akan dibantu oleh kakak-kakaknya yang semester 3 itu kalau kemarin dibalik sih. Sudah mulai dari semester 1. Semester 1. Selama berapa? 4 semester. 4 semester. Ya. Belajar dunia kerja. Ya, cuman kemarin teman-teman nggak tahu kayaknya diolah dibalik, jadi yang event itu semester 3 ya. Kalau dulu event semester 1, ini sekarang semester 3, tapi yang membantu itu dulunya semester 3 tapi semester 1 adalah diajari tentang digital marketing. Jadi ini yang membantu untuk kalau mereka bikin event kerja kelompok ya, jadi ini mempromosikan kemana-mana gitu. Terus ada lagi di semester 2 itu salesmanship. Jadi ya diajarin gimana menjual produk, kemudian menjual kemampuan, kemudian menjual yang lainnya, yang intinya adalah ilmu menjual itu mempraktekkannya caranya bagaimana. Pasti ada dosen-dosen praktisi dong, Pak. Iya, salah satunya ini adalah Pak Kum. Pak Kum itu dulu manajernya Radar Malang Jawa Pos. Oh iya, pernah. Sebenarnya di depan saya ini paling jago juga sebenarnya. Nanti kita cerita Pak di sesi berikutnya. Terus yang terakhir business function, jadi diajari. Itu dari hulu ke hilir itu apa aja yang disiapin, itu diajari. Jadi anak-anak jadi tahu deh. Mereka juga berkenalan sama owner bisnis untuk mereka. Oh iya. Dan efeknya karena mereka udah tahu kayak gitu, sambil kuliah mereka sambil kerja. Ya, kerjanya ada yang memang sesuai bidangnya, tapi ada juga yang nggak pakai malu jadi waitress. Jangan-jangan kemarin kafe kita datang itu juga jangan-jangan ada mahasiswanya Bapak dulu. Yang itu kemarin pertama. Oh, kalau yang di ini nggak ada kemarin. Ini kemarin, tapi kalau kayak di McD di mana itu mereka ada. Ya. Padahal mereka praktek kerja itu. Enggak juga. Jadi di sela-sela mereka kuliah nyambi istilahnya, nyambi kuliah, tapi mereka benar-benar
Ya, tapi mereka mendapat ilmu dari tempat kerjanya juga yang disebarin ke teman-temannya juga. Jadi kan kayak di McD itu ada ilmu. Pernah nggak ke McD itu teman-teman kalau pesen ya, jadi saya panas gitu ya. Ya, pesan berapa Pak? 3 paket panas, 3 gitu. Yang dipesan itu tuh setelah kita bilang paket 3 panas itu di sini ada kayak jarum kecil kayak gini tapi kecil ya, kecil banget. Terus kita balik itu ada pasirnya. Ada pasirnya itu, ini kita balik itu terus pasirnya turun, tapi ini kecil. Ada pasirnya. Kalau pasirnya ini habis, terus pesanan kita belum ada di depan kita di McD itu, kita nanti akan dapat es krim gratis. Oh ya, iya, waktu itu gitu. Oh, waktu itu. Waktu itu, sekarang enggak ya, kayak gitu. Sehingga kalau ini enggak dibalik ya, dia santai aja. Tapi kalau ini udah dibalik, dia akan berperilaku cepat-cepat dan dia akan teriak ke belakang, panas 3 gitu. Makanya kita kan kadang dengar kok kita teriak, tak lihat oh ternyata itu jadi dibalik. Saya baru tahu nih Pak. Nah, kalau ini sudah habis, kita dapat es krim, itu sebenarnya tempatnya McD itu mendapat pengurangan ini poin. Iya, kayak gitu. Fast service. Nah, itu mereka cerita adik-adik itu. Gini, oh, berarti kalau secara sistem bagaimana mempercepat pelayanan, caranya salah satunya ini gitu. Bagus juga tuh, pasir yang di pasir yang dibalik itu. Yang pasir ya. Itu kita ya nggak tahu, kita diceritain adik-adik mahasiswa yang praktek dan setelah itu kita baru nyoba. Oh iya, benar cerita mereka gitu. Berarti mereka benar-benar menerapkan ilmu belajarnya itu sedetail mungkin lah pada saat selama 4 semester mereka mengikuti namanya belajar dunia kerja. Terus itu nanti di semester 6 biasanya umumnya di kampus yang lain itu PKL ada, ya? PKL ada. Satu hitungan 1 semester, Pak. Ya, ada. Lain lagi itu. Nah, itu loh Victorian Podcast bahwa menurut saya nih Pak Teguh bahwa ya tanpa mengurangi rasa hormat dengan kampus-kampus negeri, tapi sesungguhnya swasta ini juga berjibaku bagaimana memberikan yang terbaik agar adik-adik buat ini mahasiswanya. Jadi jangan merasa berpikir swasta ini biasa-biasa aja, ya kan? Dan kalau mau ketemu rektor termuda nih ada. Yes. Asia kan gitu. Hanya ada di Asia. Hanya ada di Asia gitu. Se-Indonesia. Apalagi zaman sekarang sudah bicara. Dan ini terus terang Ibu Rektor jauh lebih terkenal daripada kita semua, apalagi kampusnya. Jadi kalau misalkan ada sih sebagian itu, tahu kampus Institut Asia enggak? Kadang ada yang tahu, ada yang enggak. Tapi tahu enggak rektor termuda se-Indonesia? Tahu semua. Hampir 100%, 99, sekian. Tapi orang Malang? Ya, Malang sama Surabaya, kebanyakan Surabaya sih. Ya, aslinya Surabaya sih beliau. Anaknya owner bukan? Ini kayaknya gue enggak. Jadi luar biasa ini yang kadang kalau kita meeting sama beliau itu suka banget karena yaitu ide-idenya out of the box. Out of the box. Ya pasti. Anak muda harus out of the box. Gitu dong. Out of the box. Out of the box. Keren. Tapi out of the box yang enggak ngawur ya. Jadi memang beliau punya data agar ini dipakai kayak gini gitu. Kadang-kadang enggak terpikirkan kita ini udah pengalaman banget di lapangan gitu ya. Nah, ini inovasinya gini, ternyata beliau ada sesuatu. Oh, benar juga nih. Kita perlu coba gitu ya. Kalau ngawur enggak apa-apa kalau saya, Pak. Asal tidak melanggar hukum. Tapi kalau beliau bukan ngawur tapi ada data. Saya percaya karena anak kuliah di Harvard, Pak. Ya. Dia main data, Pak. Yes, itu main data. By data. Nah, kita padahal memperkirakan ini nggak ada data. Ya. Loh, Bu, ini kalau gini kata dia siapa? Ini ada ini. Oh iya gitu. Pasti. Keren ya. Gitu. S1-nya berarti apa dulu, Pak? Ekonomi. Ekonomi. Saya penasaran. Biasanya by data itu anak-anak ya nanti ini ekonomi biasanya. Oke. Pak, kok bisa tiba-tiba saya dengar sebelumnya Bapak di dunia marketing. Iya, dunia memang yang sangat tidak umumnya sampai hari ini kadang-kadang disukai. Ya, bapak-bapak kami dari yayasan sampai bilang seperti ini ke saya. Pak Teguh ini lahir mulutnya dulu dibanding anggota badan lainnya gitu. Ya ini kalau sudah ngomong nggak bisa diem. Dan temannya banyak.